Pribadi, terus mungkin financially dan segala macam pasti dong orang dikasih ujian-ujian itu. Ya udah selesai kesana sini pusing. Itu ketakutan, keraguan. Cari, kok gue malah jadi nggak kemana-mana nih. Cari Tuhanku ya kan? Yang sekarang nih yang masih cari Tuhanku Kok gini aja ya? Udah kayaknya lewat aja, lowong aja. Terus nyerempet ke sini nih, yang udah belajar yang dari kecil. Kok kayaknya nyaman, tapi apa dia, siapa dia, gitu kan, bagaimana dia kan? Iya. Udah dong, mulai deh mualaf. Orang kalau mau masuk, kalau orang dari Kristen ke Islam tuh artinya apa sih? Oh namanya mualaf, kata gitu. Cari. Jadi mualaf tuh kayak gimana sih? Nah, singkat cerita, ada momen sendirilah terpribadi yang bilang gini. Hari ini gue mau masuk Islam. Wah itu lama, tahun berapa ya? Gak tahu deh. Kok tiba-tiba? Gak tahu. Datang aja gitu. Kayaknya ini nih, gitu kan. Terus? Nah, akhirnya saya cerita lah ke satu teman, ya kan? Satu teman. Saya masuk Islam. Tolong Islamin saya. Wih. Gitu kan? Akhirnya temanku bilang, kamu yakin? Temannya malah ketakutan. Nah, ada cerita sendiri. Pada saat itu setelah udah sekarang ya dia langsung itu salah besar aku padahal di situ kan gitu ya. Harusnya saya karena kebetulan setelah itu temanku ini ikut pengajian. Dan pengajian itu tentang orang yang kalau seandainya ada orang yang mau langsung iya dong. Kita nggak pernah tahu umur dia atau umurmu gitu kan. Itu dari situ lah. Akhirnya karena juga dia merasa mungkin ya karena mungkin tidak maksudnya juga nggak ngerti secara ini bisa apa enggak mungkin karena selama ini kan hanya dengan orang-orang muslim aja nih kok wah tertanggung jawab ya gitu kan. Akhirnya jangan deh kayaknya belum gitu kan. Enggak saya mau sekarang. Akhirnya pikirin dulu. Udah akhirnya ya akhir berjalan kehidupan lagi ya juga sih jangan dulu deh gitu. Masih tantangin lah kalau menurut saya kalau sekarang ini gila ya gue nantangin ya kasih lagi ujian bisa lagi ngelewatin diam tidur takut enggak aduh gila nggak bisa nih kayak gini hidup kayak gini. Tapi masih sholat sholat kan sholat aja. Iya. Terus teman jalan kemana gue mau sholat dulu ya berhenti di mana gitu. Ya udah gitu. Ikut sholat nggak ya? Nggak, ya terserah gitu kan dia juga bingung dong sholat juga ngapain gitu kan. Akhirnya kalau nggak salah sekali dua kali mungkin ikut lah apalah sholat gitu. Terus nonton lagi YouTube lagi guna-gulana malah set nggak tahu ya ini aja random mana aja juga nggak ngerti juga. Oh ini orang begini, oh ini orang gini, Nah satu temanku ini kasih tahu nih coba kamu kan orang Ambon. Ini jadi nggak pakai rasis nih ya tapi kamu kan orang Ambon nih buka nih podcastnya Ustadz Kai. Oh Ustadz Kai bangke ya. Ustadz Kai nama boleh ya? Ustadz Kai nama boleh kenapa nggak boleh? Ustadz Kai nih. Ella ya. Di Ustadz itu. Kok ngerasa orang Ambon nih gitu kan pokoknya gimana gitu kan. Terus akhirnya baca lihat wah ini orang ilmunya artinya dalam biblikalnya udah tinggi banget gitu kan. Saya juga berpikir aduh kayaknya aku juga gak segitu-gitunya banget. Sampai cari tahu sendiri. Dulu waktu saat Kristen ini lagi ini sendiri gitu saat itu. Dari dulu aku ini pernah bertanya diri sendiri. Baru ingat tuh ya. Ingat saat itu langsung jadi kayak di flashbackin gak tahu sama siapa tapi kayak pertanyaan-pertanyaan ini dulu gue sering nanya gitu ya kan. Wah kayaknya aku pernah sering nanya di pertanyaan-pertanyaan ini ke diri sendiri. Satu, kok kita nggak puasa? Gitu. Ya, ada yang puasa tapi nggak semua. Iya maksudnya kalau di sayanya, di keluarga sayanya Kristen tapi nggak kayak yang oh iya puasa ini dan ini. Kok sayanya kita nggak puasa gitu satu. Kedua, yang pertanyaan sangat paling terdalam adalah kita memuji Tuhan. Kok Tuhannya menyuruh untuk menyembah Tuhan gitu loh saat itu. Iya. Loh, ini gimana? Kemana arahnya? Itu doang. Saya flashback. Nontonin lah. Nah, kalau nonton podcast orang mualaf tuh kan makin lebih kayak ngorek-ngorek Alkitab. Wah, gila sih. Gitu. Wah, jadi wah gitu. Nontonin podcast kesini kesana pengalaman. Mulai masuk ke nangis, tersentuh. Angkat.
Terus kayak ngomong, belum juga. Bener kok, belum juga. Berapa lama tuh waktu pas mau masuk Islam nggak jadi terus? Sampai kayak gitu-gitunya ya, lari sana lari sini, terus kayak nantang-nantangin sang pencipta gitu ya. Setahun lebih lah. Oh, setahun lebih. Setahun lebih. Nontonin podcast dulu tuh? Nontonin podcast. Enggak, masih belum. Akhirnya. Belum ketemu sih? Tuh? Podcast Donditan belum ketemu tuh? Belum. Oh, belum. Belum banget, belum. Akhirnya terus, lihat-lihat orang Islam kalau ini ngapain sih? Katanya zikir lah apa. Astagfirullahaladzim. Kalau udah astagfirullah juga dari kecil tahu ya kan. Nyampe gak sih? Kok tenang. Pas ngelakuin itu kok tenang. Masa iya gitu kan, masih belum juga. Sampai di titik yang ini, kamu mau nantangin saya, mau sampai kapan kamu nantangin saya? Wallahi bukan siapa yang ngajarin, itu yang saya rasakan. Sendiri tuh? Sendiri. Saya tunggu sampai kapan kamu mau. Cerita-cerita sedikit doang ya, kecil-kecilnya. Saya jagain papi. Papi waktu itu masuk bolak-balik UGD. Satu saat di UGD itu, orang di rumah sakit di Cawang itu kan Batak semua, Kristen, rumah sakit Kristen pula kan. Saya cuman lagi iniin aja kebetulan. Papi bilang gini, karena papi itu butuh darah, jadi harus butuh B2 kan. Hah? B2? Iya, karena kan untuk iniin darahnya dia. Oh gitu? Karena kan kebetulan papi waktu itu cuci darah. Nah ada di tim medis dan orang-orang situ juga bilang. Maksudnya harus butuh makan B2 atau butuh darah B2? Karena dagingnya itu kan kandungannya katanya. Terus dengan B1 juga katanya gitu kan. Sementara saya yang sudah sangat bukan karena udah apa juga, memang udah nggak menghindari aja. Dan saya juga bilang, udah papi udah nggak boleh lagi makan-makan seperti itu. Udah sangat-sangat, udah nggak menghindari banget deh. Saat itu akhirnya saya belilah kebetulan. Saya beli. Ya udah Pak, coba kali ya, mungkin ini karena menurut medis gitu katanya gitu bisa. Saya belilah di tempat yang saya tahu gitu kan, saya beliin. Lapo. Iya. Enggak lapo, karena di tempat Manado ya, di tempat Manado gitu. Ada akhirnya saya beli, saya suapin, saya ingat banget saat itu. Ada kalau laki itu bukan suster ya, mantri ya. Saya nggak ngerti deh, suster laki deh gitu. Ya di situ. Perawat. Orang Batak. Kakak katanya. Depan papi nih, saya masih ingat banget. Kakak, ngapain? Itu apa itu kak? Saya bilang, ya B2 lah, abang kan nyuruh juga kayak gini, biar papiku ini kan. Kok mau? Katanya gitu. Apanya? Siapa yang mau? Saya bilang gitu. Papi kan memang, ya, loh kok kakak mau nyuapin? Kan kakak muslim. Katanya. Loh. Terus saya kaget, saya bilang, itu langsung kayak jantung saya tuh turun ke bawah. Sedangkan papi tuh walaupun sakit, tapi kan dengar papinya. Iya dong. Kan muslim katanya. Bisa aja sih abang. Saya nyuapin gini. Bisa aja abang nyuapin. Terus katanya, bisa aja kan. Saya ingat kan dulu kakak kan, katanya waktu di UGD yang waktu opa kan manggilnya opa. Waktu opa masuk pertama kali itu di UGD, kan kakak bilang, Kak, Bang titip dulu ya, saya mau sholat. Padahal saya nggak pernah. Serius? Hah? Dalam hati. Iya, udah pak. Itu saya keringet dingin. Saya bilang, ya ampun. Terus saya dalam hati, sih bang ini. Terus aku langsung gini, ya nggak apa-apa lah, bang kan kok toleransi. Ya sekarang kalau nggak saya siapa lagi? Saya kan anaknya. Ini kan bentuk ibadah saya ke bapak. Mulut saya keluar begitu aja. Tapi papa aja denger kan? Denger. Tapi saya langsung gini, bisa aja. Kalau dia mah udah biasa. Dia dari kecil juga suka ikut-ikutan puasa kok. Maminya juga suka puasa gitu kan. Oh iya gitu ya. Emang enak kalau toleransi ya pak ya, opa ya katanya. Ya udah, makanlah dulu opa cepat-cepat ya. Setelah dia pergi itu saya langsung, oh my god, jangan sampai gue di sidang gitu kan, pikirannya dulu gitu. Aduh ya, udah akhirnya itu satu. Terus kedua, orang kok sering bilang gini, kakak muslim kan gitu. Tapi belum pakai kerudung waktu itu kan? Gak pakai kerudung? Sama sekali. Sekarang aku bilang gini, nah kebetulan saya tuh emang suka pakai shawl gitu. Kan ya sebenarnya sih niatnya nutupin debu, nutupin bau dan segala macam. Saya sering gini, tapi kan kalau panas akhirnya jadi gini. Ya kan, akhirnya gini. Nah banyak orang saya, kamu kok auranya beda ya. Dari situ-situ kan itu kan recehan dong kok kalau bilang apaan sih ya, ibarat kalau saat itu apaan sih gitu. Lama-lama kok di dalam hati lagi sendiri lagi nih emang enak langsung gitu dia. Langsung ngerasanya gini, oke,
lu nggak ke sana, nggak ke kiri enggak, ke aku pun juga cuman gitu-gitu doang. Oke, jabanin, masih sering nontonin pagi, sore, apa siapalah mau podcast, bukan podcast atau programnya siapa nonton. Gini, oh gini ya. Akhirnya masih mau nggak nih? Belum, nggak belum saatnya. Lihat lagi malam, kok dia datang ngobrol-ngobrol kok langsung, kok yang ini buka-buka ini. Yang mana terus tuh aku saya mana nih gitu. Podcast siapa tuh? Lupa kok, pokoknya random aja lah ngeliatin gitu kan, karena emang nggak ini juga gitu. Kok dia perjalanannya begini, terus akhirnya saya lihat yang paling tidak enaknya. Adalah waktu itu salah satu dokter ya, dokter Karisa atau siapa saya nggak tahu. Oh, dokter Karisa Grani. Iya. Gitu. Terus yang dengan suami begini, tapi itu kan pakai ada kekerasan. Iya. Saya langsung, waduh. Nah kan, terus? Pasti langsung enggak deh gitu. Udah sampai sendirinya lagi itu mikir yang gini. Gereja enggak, ya kan? Masjid enggak. Kosongnya kayak gimana sih? Ngerasain kosongnya itu selama kurang lebih 4-5 bulan. Jadi titik yang kosong banget ya. Iya. Mami pun bertanya, gereja? Enggak. Kenapa? Enggak aja. Terus mau sholat kemana-mana juga, aduh enggak mungkin ya kan. Udah akhirnya satu titik nonton lah podcastnya lagi, podcast. Saya udah mulai lebih ke ngenalin podcastnya Ustadz Ipung dan Ustadz Kenama saat itu. Lihat seneng. Akhirnya salah satu podcast, saya lupa podcast siapa waktu itu. Saya baca, saya lihat pagi-pagi, kalau nggak salah waktu itu baru banget dikeluarin deh. Baru ditayangin. Pagi masih jam 5 kalau nggak salah. Saya lihat itu, saya nangis. Kalau disuruh ceritain sekarang apa kata-katanya saya juga udah lupa. Di saat itu saya langsung bilang, that's it. Now or never. Nggak tahu gimana caranya. Hari ini saya putusin. Kayaknya gila Ella, nggak bisa lo kayak gini terus. Ini saya sendiri. You can't be like this any longer. Maksudnya, kamu dari kecil mau bener mau salah itu agama, kamu punya iman. Di sini kamu jadi bener-bener gak ada iman. So what you gonna be gitu loh. Nah di situ akhirnya saya telepon temen yang benar-benar saya percaya, ini 2 orang ini. Antar gue. Kemana? Mau kemana? Gue mau syahadat hari. Malah bukan yang gimana. Iya memang betul teman. Alhamdulillah. Tapi benar, udah dipikirin matang-matang. Nanti kalau si ini tahu. Aku nggak peduli lagi. Yang satu, aku telepon lah yang satu lagi. That's it. This is the day. Saya hari ini saya akan memutuskan. Kalian tidak bisa antar, saya akan pergi sendiri. Cari nomor telepon. Kalau bila Anda ingin gini konsultasi, silakan ke sini. Konsultasi. Ini bukan konsultasi, ini udah bukan konsultasi. Gitu ya? Pengen ini gimana caranya? WA lah, kebetulan waktu itu alhamdulillah ke Ustadz Ipung. Udah ada nomor Ustadz Ipung. Iya, karena itu ada kan. Saya WA telepon. Ustadz gini. Oh alhamdulillah Ibu gini. Itu juga ya ampun kesana sini yang tadinya disuruh ke daerah Bogor. Enak ya, deket gitu ya. Ya udah Bu maaf Bu, kalau ke Bekasi gimana? Ya udah saya okein juga. Bekasi. Dari Bekasi, Wela mohon maaf kita ada pertukaran lagi gitu katanya ke arah Pamulang. Bukan di Ciledug. Ciledug. Saya bilang iya nggak apa-apa. Hari itu juga dari pagi sampai menjelang itu pindah-pindah lokasi, tapi saya bilang nggak bisa hari ini juga. Tapi saya minta sama Ustadz Kenama, saya mau ketemu. Kok request gitu ya, orang bilang nggak tahu kenapa. Pokoknya itu ngikutin diri saya sendiri aja. Ikut. Udah telepon semua teman. Aduh, ini gimana? Jadi kita harus kayak gimana nih? Teman juga bingung karena memang mereka belum pengalaman juga untuk jadi bawa teman yang. Udah, berarti apa harus ada makan atau nggak tahu? Pokoknya hari itu. Akhirnya sampailah di sana. Saya datanglah ke Molaf Center ya Sofia ya. Datang ke sana. Udah ketemu sama Ustadz ketemu. Langsung ketemu tuh langsung gimana ya, kok kayak anak ketemu bapaknya gitu, nggak benar-benar. Ya saat lu tua amat udah ke bapak dia. Langsung, iya ini gitu loh. Tapi sebenarnya saat itu juga mungkin kalau dibilang 90%, 10% itu saya cuma pengen gini, saya pengen konsul kayak orang sakit nih, dokter, ini kan saya gejalanya gini gitu ya.
ini beneran nggak sih saya sakit gitu, cuman begitu doang. Tapi yang lebih kencengnya di sini nggak kayak gini lagi, mau yang kayak kemarin-kemarin lagi, selesai. Enough is enough, udah. Akhirnya kita duduk di situ, saya ajak anak saya. Oh, anak ikut? Iya. Suami? Oh enggak. Saya ajak. Berarti suami nggak tahu waktu masuk Islam? Enggak, belum, saat itu belum tahu. Oke. Akhirnya saya ajak, saya ikut, datang, kita ngobrol dulu segala macam, bla bla bla. Udah nggak ada yang ngalangin, nggak ada yang gimana. Saat itu saya memutuskan untuk yes. Langsung saat itu? Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus? Tahun lalu. Rasanya gimana waktu bisa ada? Bahagia. Itu seneng. Yang anehnya gini, sampai teman saya bilang gini, kok kamu pas ngucapin syahadat nggak kayak orang-orang kayak drama-dramanya gitu, yang ada nangisnya, yang ada terharunya. Karena apa? Waktu lagi nontonin orang, disitulah dramanya saya. Iya. Oh. Nah pas saat itu udah bukan drama lagi, saya udah kayak orang gimana sih, kok udah siap gitu. Jadi saya juga bingung, kok nggak ada ke orang kan. Ya maaf ya kalau ada kan ada terharu-terharunya. Iya. Karena saya terharunya udah dari kemarin-kemarin, tapi saya simpan sendiri gitu loh. Saya juga berharapnya kayak yang kok ini nggak bisa gitu. Jadi kayak udah aduh nggak tahu deh, kok saya udah nggak bisa ngomongin pakai kata-kata lagi, apa arti itu. Di situ saya memutuskan dan lega banget rasanya, walaupun saya tahu wow ini di belakangnya kiri kanan ini gimana gitu loh. Nah akhirnya intinya pada saat saya mengucapkan syahadat itu memang kebetulan papi sudah tidak ada. Gitu ya, papi udah pergi. Mungkin orang saya juga mikir gini kali ya, kemarin aja lo papi ada lo nggak berani karena apa? Nah tapi saya selalu berpikiran pasti ada jalan. Dari mana saya tahu itu dari mana. Terus pada waktu hari syahadat itu mama tahu nggak? Belum juga. Nggak ada yang tahu. Hanya teman dan yang saya berpikir saya minta untuk jadi saksi gitu ya. Jadi ada 2, 3, sekitar 4, 5 orang lah. 5 orang termasuk anak saya sendiri. Akhirnya waktu itu Ibu Atika nanya ke anak saya gitu kan, Etika tanya ke anak saya gitu, gimana mami udah ini. Terus Ustadz Ipung juga, Ustadz Kai juga bilang nggak boleh takut, ya mami nggak kemana-mana, mami pulang ke rumahnya gitu ya, ke tempat ya seperti itu. Lalu anak saya berpikiran, anak saya kan memang kebetulan karena dual nationality, jadi kayak cara berpikirnya kan why, where, how gitu kan. Saya juga berpikiran saat itu, aduh anak pas sampai tuh tegang banget, dia juga kayak mami, what should I do? Aku akan disidang, aku akan enggak sayang, kamu gak apa-apa kok ya. Dia dari muka tegang, sekarang ngobrol sama Ustadz kayak nama, terus diajak ditanya sama Ustadz Atika gitu, Ibu Atika, kok ini anak mukanya jadi langsung lain gitu, relax, langsung ditanya, so how do you think? Nah inilah jawaban yang buat saya langsung, seorang anak yang nggak tahu gimana tentang apa yang maminya lakukan, ya tiba-tiba hanya datang karena cinta dan kasih sayangnya mendukung. Dia cuma bilang, I'm happy for her. So whatever her decision, I will be always love her forever. Waduh, keren banget ya. Itu saya langsung, keren banget. Saya jaraknya jauh karena dia lagi di podcast sama ibu. Saya di sebelah sini. I will be always love my mom. Dia bilang gitu. As long as mommy's happy and she can do what she needs to do. Dalam artian dia harus menjadi Islam sesungguhnya. Siapa nama anaknya? Hazel. Wih keren namanya. Dari situ saya bilang, ya Allah, saya bilang, aduh itu kok yang saya takutin itu satu. Saya pikir, udah. Akhirnya, alhamdulillah saya peluk dia ya. Saya bilang gitu, are you sure? Yeah, mommy, I'm okay. But just remember, do what you have to do. Gitu. Keren banget anaknya. Alhamdulillah. Akhirnya ya sudah, dari situlah dia tahu, so mommy you are now Muslim, kata dia. Dan saya bilang, saya kasih tahu sama dia, I'm not gonna force you to anything, ya gitu. I will let you do what you're doing right now, gitu ya. Jadi saya berpikiran berjalannya waktu, mami yakin kamu akan ini ya, tapi mami akan selalu mendoakan kamu gitu. Sampai saat ini dia mendukung dan malah justru dia, mami, why don't you? Kayak gitu kan, saya bilang, emang enak. Kayaknya not now gitu kan. Udah kayak gitu-gitu lah. Jadi ya disitulah jadi saya memutuskan. Nah setelah saya memutuskan itu, barulah saya kembali mau cari tahu lebih. Oh iya, jadi jawaban-jawaban yang kemarin saya pertanyakan, saya bukan yang
jujur aja saya juga bukan yang rajin teguh tuh pokok terus pagi siang malam buka Alkitab kayak Oma dulu ya, almarhum Oma tuh orang Belanda Ambon tuh kan mau tidur Alkitab ini Alkitab. Wah iya ya. Disitulah dari sana, wah iya Yesus begini saya. Oh, iya. Nah pas saat papi sudah meninggal, saya buka Alkitab papi dong iseng. Saya udah sadat. Iya. Saya udah sadat. Bukalah di situ tulisan yang perempuan harus menutupi kepalanya. Kok di situ papi nulis jilbab. Jilbab kan identik dengan muslim. Jawabannya kalau dia mau tahu kan tudung kepala aja gitu. Iya. Jilbab, hijab, garis miring. Saya lihat, hah? Nggak salah. Kapan dia nulis ini kan gitu kan? Gitu kok. 1 Korintus 11 ayat 5 kalau salah itu. Iya, gitu kayak Terus? gitu. Nah kebetulan juga papi kan memang orang juga biasa bersosialisasi dengan muslim. Waktu saat sakit, memang saya lihat papi saya itu sering banget ngeliatin podcast ustadz gitu. Dia sering ngeliat itu memang. Gitu. Saya sering dalam hati pengen ada rasa, wah gini-gini kok pengen itu gitu. Tapi kan ya mungkin saat itu juga nggak tahu lah ya, belum merasa ini juga gitu. Jadi akhirnya saya lihat di situ dia kembali lagi ke yang tadi saya lihat di Alkitab jilbab hijab. Ini benar. Tuh kan. Jadi saya jadi kayak gitu. Saya lihat lagi, wah, Yesus dikafani meninggal. Itu yang bikin saya, wah iya. Nah, ya mungkin itu dulu kali ya, karena kan Ko Doni kan nanyanya tentang bagaimana ininya. Dari situlah saya akhirnya memutuskan. Alhamdulillah. Tapi terus akhirnya ngasih tahu mamanya gimana? Ngasih tahu mamanya ya proses juga ya. Berapa lama baru ngasih tahu? Oh, dari di situ mungkin setahun kali ya. Setahun baru ngasih tahu? Iya, setahun. Gitu. Suami waktu itu langsung tahu atau proses juga? Enggak juga sih, proses. Tapi akhirnya kalau dia sih rasional aja ya. Orang luar itu kan biasanya lebih ke logic. You do it means you already done it gitu kan. Jadi ya, dia berpikir gitu. Dan akhirnya dia bilang ya udah kamu udah muslim ini gitu anyways gitu kan. Akhirnya teman saya bilang ya udah kalau mau ini why don't you be a Muslim gitu kan. Dia bilang no. Gitu. Sampai sekarang nggak mau? Nah, gitu loh. Tapi udah pisah atau masih sama-sama? Iya kami udah pisah? Iya sudah berpisah gitu. Terus akhirnya ketika mama tahu gimana? Mama tahu. Ini yang pengen didengar nih mama. Kalau mama tahu itu makanya lucu deh kok. Saya ini merasanya sebenarnya gini kok. Kalau dibilang ngeliatin orang ada kejar-kejaran, ada maaf ya kekerasan fisik. Saya kayak nunggu, kok gue gak dapet gitu. Aneh kan? Terus pada saat memutuskan syahadah, kan orang mikir, wah nanti ke belakangnya ada gini. Kok saya malah jadi saat itu, sampai saat ini pun saya juga ngerasain. Saya udah gak khawatir lagi, saya udah gak takut. Siapapun yang akan menghadapi saya akan hadap. Udah sekuat itu, saya gak tahu kok. Mungkin karena gini ya, kalau sekarang nih saya bilang ya, saya udah muslim sekarang, saya bilang, benar-benar Allah itu luar biasa loh. Luar biasa sama saya. Rasa takut saya benar-benar ngelihat sosok yang tadinya sepupu kakak yang saya hormati. Saya, aduh nanti kalau dia tahu, saya udah gak peduli itu. Jadi saya nyari, ya Allah, ini saya udah sekarang udah kayak gini nih. Tantangannya yang mana nih yang kayak orang-orang itu saya pengen lihat dong. Apa sih tantangannya gitu. Nah, ke mami belum. Pikirnya kan ke mami itu akan kayak gimana. Wah di orang-orang. Saya diginiin, saya begini. Saya nyamperin cerita begini-gini. Loh malah kalau mami jadi. Apa kata mami? Kalau kamu sudah memilih jalanmu, lakukan dengan setia dan taat. Mami ngomong gitu? Mami ngomong. Ketika Ella ngomong sama mami, dijawab gitu langsung? Iya. Keren. Tapi itu bukan detik itu banget ya. Kalau detik itu ada rasa kecewa. Menghadapi rasa kecewa itu. Kata-kata yang saya paling ingat, kamu dapat apa? Apa yang kamu cari? Saya cuma bilang, saya justru mendapatkan kata-kata kasih. Itu setelah sekarang. Kasih yang bagaimana? Langsung dengan seperti di sinetron. Kasih yang macam apa? Kasih yang bagaimana? Dengan tidak maksudnya takut menyakiti juga karena posisi udah pasti saya anak dan ibu gitu ya. Dari dulu juga memang didikan tidak boleh yang bersuara melawan dan segala macam. Akhirnya saya takut dong, saya bilang ya kasih
yang ada di Kristen itu yang saya rasakan sekarang justru. Gitu. Kan saya merasakan damai. Tapi kan bukan kasihlah musuhmu. Gitu kok. Udah akhirnya perlawanan di hari itu. Berpisah rumah kebetulan memang kami gitu kan. Pisah. Saya langsung ada rasa deg-degan, rasa tenang, udah pasti dong dua orang yang saya harusnya saya laporan langsung. Ya Allah, terus gimana? Ya gitulah. Gitu. Akhirnya besok paginya, malamnya saya sholat, pagi-pagi saya sholat subuh. Setelah saya sholat subuh, biasa langsung ambil HP, cek HP. Mami WA panjang. Apapun keputusan kamu, Mami sudah tahu sekarang kamu seorang mualaf. Mami cuma minta jalani dengan setia. Gitu. Beliau bilang gitu. Itu saya langsung. Terus nyamperin lagi nggak, Mami? Nggak nyamperin kan, tiap hari juga ke sana. Saya bilang saya peluk. Memang kebetulan gini kok, kondisinya kita itu nggak yang kayak so sweet banget karena didikan keras itu sendiri. Jadi saya cuma peluk, saya cuma minta just thank her. Cukup di situ aja, nggak yang begini karena memang kami kebiasaan keluarga yang that's it to the point, ini gitu. Bayangkan kan. Saya langsung bilang, Ella, kamu udah diri sendiri ngomong, kamu udah ngelewatin banyak loh ini. Ini ibu. Akhirnya saya bilang, wow, good job gitu kan. Sendiri, nggak pernah orang. Leganya bisa gitu, dibayangin gitu ya. Akhirnya saya bilang, ya Allah, segini spesialnya kayak saya, kamu kayak ini kan kita kok lu ini banget sih ke saya gitu kan. Ada akhirnya sampai akhirnya saya jalaninnya itu ya, selesai. Teman-teman saya bilang alhamdulillah, masya Allah, gini ingat ya, apapun hubungannya mau bagaimanapun ibu. Nah disitulah beratnya. Hazel sekarang ikut siapa? Sama saya. Ikut saya. Alhamdulillah ikut saya gitu loh. Udah gitu loh. Jadi kayak orang-orang yang ini, ibu aku udah lolos. Terus ketakutan aku benar-benar aku tanggalkan semua. Dan alhamdulillah banget aku percaya. Alhamdulillah. Sekarang masih di FNB? Udah enggak. Saya saya kan harusnya masih bisa aktivitas kerja ya. Saya bilang ini, ya Allah, saya mau gimana ini, saya bilang. Sampai akhirnya bikin pikiran gini, saya pengen deh aktivitas kerja atau cari sesuatu pekerjaan kalau ada yang mau gitu ya. Kalau suka ngeliat podcast orang, bantu apa kayak gitu. Nah akhirnya dalam hidup saya begini kalau jadi berpikirannya secara singkat, selama ini lo hidup tuh gue, saya, kehidupan saya, kebutuhan saya. Setelah saya Islam, saya berasa beda loh kok. Hidup bukan cuma untuk biar bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah, saya bilang, ya Allah, saya gimana caranya? Tapi saya punya kemampuan apa? Saya udah lama menganggur maksudnya saya udah lama memutuskan sebagai ibu rumah tangga. Jadi ibaratnya orang FNB kan harus atraktif, harus tetap fisik dan segala macam. Ya, saya juga masih bisa. Tapi kan bukan berarti terus langsung jadi kembali seperti itu. Bekerja juga kerja sama orang dan akhirnya kamu bisa apa sih? Kok akhirnya aku cari-cari. Terus saya ini senang anak-anak kecil. Saya kan tidak selalu mungkin 100.000% fasih, tapi saya bisa bahasa Inggris. Apa yang bisa bermanfaat? Nggak tahu kenapa. Habis sholat, habis gini-gini itu dapat aja jalannya. Dekat-dekat rumah ada satu ibu yang memang udah deket banget. Anaknya gini, boleh nggak bantuin kita untuk lesin anak-anak? Udah deh, boleh. Qadarullah. Dari cuma satu anak, alhamdulillah saya udah dapat sekarang sekitar 20 anak sekarang. Saya mengajar di dekat lingkungan saya. Ini private? Private. Widih. Saya langsung bilang, ini gak datang sendiri. Saya bilang, ya Allah. Itu dibukain itu. Apa yang saya minta? Saya cuma ngomong doang kok. Saya cuma minta gitu. Gak yang susah-susah deh, gak usah. Tapi gimana caranya gak kerja sama orang. Saya bisa masih tetap megang anak saya. Tapi saya bisa bermanfaat buat orang. Itu yang pertama. Kalau bayaran minta, pasti bisa mahal dong. Pengalaman saya luar negeri. Saya minta, saya ingin berguna bagi orang. Saya ceritain. Oh, kalau di Islam itu sebagai seorang guru, ya, sampai kamu mati pun, kalau ilmunya itu tetap dipakai sama mereka akan tetap ingat kamu. Pahalamu berjalan. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya menjalani sebagai seorang ibu rumah tangga untuk anak saya.
saya menjadi seorang guru gitu ya. Saya juga nggak nyangka kalau emang saya guru. Saya cuma berpikir saya cuma ngajarin. Tapi pada saat kemarin hari guru, mereka semua datang kasih surprise ke saya. Aduh, itu saya berasa emang saya guru. Nah, Miss kan guru, sekarang dipanggil jadi Miss Ella gitu ya. Gitu lah, yang lebih gitu. Jadi Miss ya Ella. gitu. Jadi kegiatan saya sekarang itu dan alhamdulillah saya menikmati. Alhamdulillah. Nah, akhirnya kalau dirasain perbedaannya jauh ya. Jauh. Sekarang hubungan sama mama baik-baik aja. Alhamdulillah. Malah justru saya nggak tahu ya kalau ditanya mamanya mungkin beda. Tapi kalau saya justru merasakan malah bisa lebih kekurangan tuh kita saling nerima. Kalau kemarin kok keras aja bawaannya, ngerti nggak? Kita lawan, yang sana sini. Terus ada rasa sakit, rasa apapun kembali. Ibu. Ya. Itu berat. Berat banget. Saya bilang ya Allah, ini ya ujiannya gitu. Enggak berat ya Allah. Nah, akhirnya saya pernah lihat nonton atau apalah ya, atau dari pengalaman ada beberapa teman. Ibu yang gimana dulu? Pasti ada dong. Iya. Ibu yang gimana dulu? Konsultasi saya dengan Ustazah. Ustazah cuma bilang, enggak ada kata-kata ibu yang bagaimana dulu. Ibu adalah ibu. Bagaimana Rasulullah mengajarin. Itu dengan belajar begitu, satu, saya coba ngomong sama Allah, saya ikhlas untuk urusan dengan saya dengan ibu. Wallahi, keras apapun, sebagaimanapun saya lebih menerima sekarang. Itu jalannya. Jadi yang saya rasakan adalah, wow. Sekarang dengan keluarga besar gimana? Keluarga besar nggak ada masalah. Mungkin dari setengah dari keluarga besar. Kalau setengah kan harus pasti ada dua dong ya. Setengah dari keluarga besar memang sudah tahu, sudah ada yang sudah pernah dengar rumor-rumor, tapi memang belum kayak. Saya justru mengharapkannya, kita ketemu dong, bener nggak sih? Gitu. Tapi belum ada dari situ, jadi ya sudah, I'll enjoy myself dulu dong, nggak perlu dong saya harus ketok pintu satu-satu gitu kan? Itu satu. Kalau dari keluarga yang papi belum semua, belum tahu semua. Jadi sekarang saya jalani adalah sekarang saya fokusnya kok Allah sudah kasih saya jalan sampai saat ini. Nah bagaimana? Jadi saya fokusnya sekarang untuk di Islam itu mengajarkan berbagi. Gimana caranya? Jadi tahun berapa syahadatnya? Tahun kemarin kan? Tahun 2000? Kan Januari. Oh ya, tahun kemarin berarti. 2024. 2024 awal Januari. Gitu. Belum. Ya baru setahun lebih satu berarti tahun. ya? Satu tahun Januari kemarin berarti Januari satu tahun. Berarti ngasih tahu ibu juga belum lama ini? Belum lama. Baru beberapa bulan yang lalu. Setelah saya tanya sih. Berarti sekarang ini juga masih menikmati dengan mamanya? Iya dong, selalu harus menikmati. Karena itu saya cerita sedikit si Mami itu nggak tahu bagaimana beliau berbicara ke keluarganya. Tapi Mami cerita ke saya, bilang apapun yang terjadi dengan Ella, she is my daughter, she will be always my daughter. Kalian boleh menghujat dia, kalian boleh mencaci maki dia, dia tetap anak saya. Keren mamanya, Alhamdulillah.